warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yuristika Dewi dengan NIM 105721105520 dari kelas HR 20B. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu paradigma interferensi dalam perubahan organisasi. Baik, dengan mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk di materi, yaitu materi pertama. Materi pertama yaitu konsep dasar perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu upaya panjang yang dilakukan dengan bantuan konsultan yang dimiliki keahlian dalam ilmu perilaku organisasi, baik dari pihak luar atau dari dalam organisasi, yang sering dikenal sebagai agen perubahan dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah dan menanggapi pengaruh lingkungan eksternal. Dalam perubahan organisasi, dilihat dari prospeknya, dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang direncanakan yang disengaja dilakukan untuk mencapai aktivitas suatu organisasi. Perubahan organisasi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dengan menggunakan proses pelatihan yang bersifat strategis, perubahan organisasi konsepnya ini memberikan progresivitas baru dalam praktek perubahan organisasi yang prosesnya sangat menetik beratnya pada sejauh mana organisasi tersebut dengan cepat menanggapi pengaruh lingkungan baik di luar maupun aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang semakin rumit dan kompleks. Berikutnya yaitu jenis perubahan organisasi. Proses secara umum, perubahan organisasi dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok, yaitu perubahan yang bersifat sebagian sedangkan perubahan bersifat radikal. Perubahan bertahap memiliki beberapa karakteristik seperti adanya kemajuan, perubahan yang bersifat perlahan dan keseimbangan berpengaruh pada beberapa bagian unit organisasi. Proses dilakukan dalam konteks proses manajemen dan struktur organisasi yang normal, serta adanya pengaruh peningkatan teknologi yang masih ditujukan. Sedangkan perubahan radikal merupakan suatu perubahan organisasi dalam karakteristik seperti adanya perubahan paradigma organisasi, adanya upaya transformasi atau perubahan bentuk dan struktur yang melibatkan seluruh unit organisasi yang baru sehingga dapat melakukan penciptaan produk baru untuk menciptakan pasar baru. Perubahan organisasi dapat dibagi dua, yaitu perubahan dapat dilakukan secara bertahap melalui proses evolusi dengan menggunakan masa transisi. Yang kedua, perubahan secara radikal dan revolusioner yang dilakukan secara drastis tanpa melalui proses transisi. Tahapan perubahan organisasi. Berapa jenis interferensi yang dapat dilakukan dalam proses dan upaya perubahan organisasi? Secara umum diklarifikasikan antara lain yaitu interferensi proses, pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusianya baik secara individu maupun tingkat organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, interferensi struktur yang dilakukan melalui komunikasikan perubahan teknologi dan struktur organisasi seperti upaya restrukturasi organisasi serta rancangan bidang uraian kerja sesuai proses bisnis. Yang ketiga, investasi SDM, pendekatan yang dilakukan melalui perubahan sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Yang keempat, interferensi strategis, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategi bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan pesaing bisnis. Baik, adapun faktor perubahan organisasi. Perubahan organisasi pada faktor lingkungan yang sudah disebutkan akan banyak mempengaruhi keadaan dan kehidupan organisasi. Selain pengaruh faktor organisasi di dalam organisasi itu sendiri dan mengemukakan beberapa hal antaranya yaitu 1. Perubahan peranan dan tujuan organisasi. Yang kedua, membesarnya ukuran dan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, tujuan organisasi menjadi lebih kompleks dan sukar. Perlu melakukan pengembangan organisasi setelah adanya perubahan organisasi, perlu mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi, perlu memahami bahwa terdapat kondisi esensi yang dapat memotivasi organisasi agar proses adaptasinya berlangsung secara efektif. Demikianlah penjelasan materi yang saya bawakan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi fil sabil haq, wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.